Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu ta'ala fi kitabul karim untuk Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illah alladhina amanu minkum wa alladhina hormati materi Ibu Dr. Syifa SPD ya, aku penulis dari buku Kipas Vaksin 19 dan juga bagian dari inspirator kita dalam ruang-ruang diskursus maupun ruang-ruang globalisme dalam aspek kesehatan. Yang kedua yang saya hormati juga pengurus PBPMII, sahabat Muhammad Abdullah Sukri beserta jajarannya, dan juga putrinya sahabat Himaya. Selain beliau juga sebagai ketua umum PBPMII juga merupakan senior kita semua karena beliau juga lahir dan dididik oleh PMII secara pilihan PMII Kota Malang. Selanjutnya untuk yang saya hormati juga pengurus PKC PMI Jawa Timur, sahabat Abdul Ghani serta jajarannya, dan juga putrinya sahabat Didiniati, dan juga bagian dari kader Malang di Malang juga, dan seluruh sahabat-sahabat pengurus cabang, pengurus komisariat, dan pengurus layan, dan seluruh kader PMI Kota Malang yang juga saya banggakan. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan sahabat-sahabat, bahwa di dalam ber-PMI sebelumnya saya juga ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Ibu Dokter sebelumnya, dan juga kesediaan sahabat-sahabat dalam partisipasinya, karena kita masih bisa istiqomah dalam ruang-ruang kajian, ruang-ruang diskursus, yang itu bisa menciptakan intelektual yang baik, ataupun pemikir yang baik, ataupun penggagas ide yang baik, sehingga nanti itu bisa dilihat dari bagaimana kita dapat berperilaku secara bijak dalam keseharian kita masing-masing. Yang kedua, soal bagaimana pengetahuan mengenai kesehatan. Tentu ini menjadi satu forum yang sangat istimewa untuk kemudian kita bisa terjadi semacam satu edukasi dalam pemikiran mengenai kesehatan, di mana sebelumnya mungkin kita tidak pernah melihat aspek kesehatan secara murni dan real sesuai berdasarkan disiplin ilmu yang mungkin sebelumnya kita acuh tak acuh, atau bahkan itu menomor keberapaan soal kesehatan itu, karena bagi kultur kita sebagai warga pergerakan, kesehatan itu seakan-akan menjadi nomor ke-19 atau ke-15 begitu ya, baik yang secara kesehatan via jasmani, dan tidak lupa juga kita harus menguatkan juga secara spiritual bahwa kesehatan secara rohaniah itu juga menjadi penting bagi kita semua, karena semua kembali kepada nilai dasar pergerakan sebagai satu nilai pijakan bagi setiap aktivitas warga PMI pada khususnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam sambutan kali ini, tidak banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sahabat-sahabat bisa berpartisipasi aktif, bisa merefleksikan juga, bisa mencontohkan tidak hanya dalam ruang-ruang internalisasi nilai, tapi bagaimana kemudian nanti bisa kita contohkan via aktualisasi nilai yang bisa juga dicontoh oleh kader-kader kita, bahkan masyarakat pada umumnya. Itu saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Pak Moderator dilanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita langsung ke acara inti, yaitu bedah buku terkait kupas tuntas vaksin COVID-19 yang baru saja tanggal 10 kemarin launchingnya. Siapa penulisnya? Tentu saja Dr. Syifa Mustika. Beliau semenjak pandemi ini sudah mengeluarkan 2 buku. Yang pertama itu terkait new normal, terus sekarang itu mengeluarkan kupas tuntas vaksin COVID-19. Beliau juga merupakan Ketua Satgas NU Peduli COVID-19 Semalang Raya. Dan yang terpenting, tertulis di bio IG-nya, yaitu a mom, a doctor, a lecturer, a book writer, and a gastroenterologist. Tapi kurang satu, yaitu a singer. Ada yang tahu lagunya? Kalau misal belum tahu, coba search it on YouTube, yaitu Malang Kuat, featuring Boneruzzi kalau nggak salah. Tapi juga kurang satu, rapper juga, karena beliau pada musik videonya beliau juga nge-rap juga. Kalau setelah ini penasaran, coba nanti di search on YouTube.
Dan juga saya juga suka quotes dari beliau, yaitu berbuat baik dan lupakan. Mungkin itu saja perkenalan Dr. Siva Mustika. Mari kita beranjak ke bedah buku terkait kupas tuntas vaksin COVID-19. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Dr. Siva. Selamat malam Dr. Siva. Ya, Assalamualaikum, Mas Juat. Ya, selamat malam, sahabat-sahabati semuanya. Waalaikumsalam. Terdengar ya suara saya ya? Baik, terdengar. Bu. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya. Ya, mohon maaf ini sambil menyetir karena perjalanan. Jadi sebetulnya saya udah mau nolak nih karena kalau weekdays itu jadwalnya full, tapi demi sahabat-sahabat ini ya gimana lagi ya? Karena anak-anak saya semua nih kayaknya sebagian besar yang ada di sini. Jadi insya Allah meluangkan ya. Oke. Baik, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Jadi dokter ini terkait bedah buku vaksin ini, karena memang sahabat-sahabat PMI yang bergabung kali ini juga ada yang dari ilmu sosial dokter. Jadi mungkin ada yang belum tahu terkait seberapa penting vaksin itu. Jadi menurut dokter itu bagaimana dok? Seberapa penting sih vaksin itu? Ya, baik. Sambil saya cerita ya, jadi terkait dengan vaksinasi. Makanya nanti nih mumpung ada bedah buku, saya akan berikan free 3 buku saya kepada sahabat-sahabati ya. Nanti terserah mekanismenya yang dapat siapa, saya serahkan kepada panitia. Apalagi kalau memang di sini ini ada yang artinya non kedokteran ya. Karena memang buku ini saya tulis cakupannya memang harapannya untuk orang awam juga untuk memahami seperti itu ya. Nah, kenapa sih perlu vaksin COVID-19? Nah, kalau kenapanya itu kita balik lagi dulu. Kita balik kenapa sih orang itu perlu vaksin. Nah, sebelum tahu kenapa perlu vaksin, kita harus tahu vaksinasi itu apa. Jadi vaksinasi itu sebenarnya hampir sama dengan imunisasi. Kadang kalau kata-kata imunisasi saya yakin sahabat-sahabatnya udah pada familiar ya. Imunisasi itu adalah ya anak-anak kecil itulah dari lahir udah disuntik, kadang ada yang ditetesi kayak gitu kan ya. Yang sebetulnya intinya adalah usaha untuk membuat kekebalan tubuh seperti itu. Dengan cara apa? Caranya macam-macam ya. Nah, kalau yang disebut vaksinasi ini adalah salah satu jenis imunisasi yang berupa imunisasi aktif tapi buatan. Kenapa buatan? Karena dimasukkan benda asing yang berasal dari partikel dari kuman atau virus seperti itu. Jadi sengaja dimasukkan ke dalam tubuh kita yang tujuannya untuk memacu atau merangsang sel kekebalan tubuh kita untuk memproduksi yang namanya kekebalan tubuh atau antibodi seperti itu. Jadi kenapa perlu divaksin? Berarti kan ada sesuatu nih. Jadi perlu dibuat tentara untuk melawan suatu penyakit atau suatu kondisi tertentu. Nah, terkait dengan vaksinasi COVID, jadi bisa dijawab kenapa perlu dilakukan vaksinasi COVID, karena sekarang ini kan pandemi COVID. Dan sampai sekarang obat untuk antivirus atau apapun dari COVID itu masih belum ketemu. Nah, sehingga untungnya dalam waktu 1 tahun lebih setelah pandemi itu, para peneliti udah bisa menghasilkan antibodi, bisa menghasilkan vaksin yang tujuannya untuk perlindungan, karena dia bisa membentuk antibodi seperti itu. Jadi kenapa perlu divaksin? Karena kita belum ketemu obatnya COVID, dan cara yang bisa kita lakukan adalah salah satu cara untuk memberikan perlindungan adalah dengan vaksinasi. Jadi simpelnya mungkin seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Iya, kadang juga teman-teman saya itu juga bingung terkait diksi terkait imunisasi, vaksinasi, juga vaksin itu juga, dok. Iya. Betul. Jadi sebenarnya kalau dari sejarah itu vaksin sendiri itu dari kapan sih, dok? Di Indonesia itu, dok? Ya, kalau dari Indonesia sebetulnya kan sudah sejak lama ya untuk di Indonesia. Tapi kalau vaksinasi sendiri atau imunisasi itu ada namanya Bapak vaksinasi itu Edward Jenner. Kalau kamu di kedokteran ya mungkin pernah tahu di mana
dia pertama kali menemukan vaksin itu dari vaksin cacar atau dulu istilahnya chicken pox ya, tapi dia dapatnya dari cow, dari sapi, cowpox seperti itu. Jadi dia menemukan hakikat dari vaksinasi si Edward Jenner itu. Jadi istilahnya sampai dibilang bapak vaksinasi, misalnya seperti itu. Itu di tahun 1900-an. Nah kemudian ya pasti setelah itu dia kemana-mana. Untuk di Indonesia sendiri saya kira sejak 1900 awalnya mungkin 70 atau 80-an itu udah menjadi imunisasi wajib ya, dasar kan untuk anak-anak itu. Jadi mulai dulu yang wajib itu BCG, terus kemudian polio, terus DPT dan sebagainya seperti itu. Jadi makanya sebetulnya vaksinasi ini bukan hal baru. Jadi orang sebetulnya tidak perlu heboh karena ya sejak kecil ya mungkin kita sendiri, kalian sendiri dari zaman kecil kan udah dilakukan vaksinasi gitu kan. Namun itu menjadi heboh karena kan sekarang yang divaksin itu kan usia dewasa. Padahal sebetulnya vaksinasi dewasa itu bukan sesuatu hal yang aneh juga karena vaksinasi dewasa misalnya contohnya nih saya di bagian gastroenterohepatologi ya saya mengerjakan vaksinasi untuk hepatitis misalnya seperti itu koas ya mahasiswa kedokteran biasanya sebelum masuk klinik itu selalu sarankan untuk vaksin dulu biar nggak terpapar ataupun kalau terpapar sudah punya kekebalan untuk hepatitis B. Terus ada juga vaksinasi untuk meningitis. Jadi yang pernah pergi umroh, orang tuanya dan sebagainya berangkat haji kan juga dikasih vaksinasi meningitis. Jadi makanya jadi sebetulnya ini bukan hal baru gitu terkait dengan vaksinasi. Namun ya karena ini pandemi COVID ya, maka vaksinasi ini ibaratnya menjadi mandatori atau kewajiban karena harus dikerjakan massal. Nah itu kenapa harus massal, kenapa harus semua ya? Sebab itu tadi ada target yang ingin dicapai, yaitu yang istilahnya kalau bahasanya di mana namanya di media dan sebagainya itu yang disebut dengan herd immunity gitu. Jadi dari vaksinasi itu dengan tujuan untuk herd immunity ya dok. Nah dari herd immunity sendirinya itu bagaimana sih dok konsepnya sehingga bisa mencapai kekebalan komunitas ya, itu? Betul. Jadi kalau herd immunity, jadi istilahnya kekebalan kelompok, yaitu kekebalan yang dimiliki oleh suatu kelompok ya, atau yang ada dalam suatu wilayah, ataupun kalau sekarang kita ngomongnya dalam suatu negara ya, yang dianggap bahwa jika sebagian kelompok itu sudah memiliki antibodi atau kekebalan terhadap suatu penyakit, maka harapannya kelompok itu aman, tidak sakit atau tidak tertular dari suatu virus atau apapun penyebabnya. Nah, cut off atau angka dasar dari herd immunity itu rata-rata sekitar 70%. Seperti itu. Jadi dianggap kalau 70% dari seluruh populasi sudah memiliki kekebalan, misalnya sekarang kita ngomongin COVID-19 ya, terhadap infeksi COVID-19, maka harapannya daerah tersebut sudah bisa mengontrol penyebaran dari COVID-19 itu. Karena kan kalau 70% udah punya kekebalan, berarti yang akan sakit ibaratnya atau yang bisa terpapar kan hanya yang 30% itu gitu. Nah, dengan 30% itu ya, kalaupun dia sakit, imun tubuh kan sebetulnya masih bisa menetralisir sehingga harapannya terkait angka mortalitas ya atau angka morbiditas terhadap suatu penyakit itu dia bisa terkontrol. Jadi yang dimaksud dengan herd immunity itu seperti itu. Ya, baik. Kalau misalkan herd immunity itu sendiri, apakah itu sudah termasuk vaksin yang kedua? Apa gimana dok? Itu 70%. Ya, ya betul. Ini pertanyaan yang baik ya. Nah, sebetulnya ini realitanya dari vaksinasi ya. Dari riset-riset yang dilakukan terhadap berbagai macam vaksin, itu sebetulnya first shot, jadi suntikan pertama itu sudah punya daya proteksi, gitu deh. Tetapi akan lebih lengkap lagi proses pembentukannya kalau sudah dilakukan dosis kedua, seperti itu.
Nah, yang dimaksud dengan herd immunity 70% itu sebetulnya setelah mendapat kekebalan lengkap. Jadi makanya sekarang ya, Kak, ini agak melenceng sedikit terkait dengan PPKM level-level itu kan. Kan kalian sekarang notice kan bahwa dia levelnya ganti-ganti. Kemarin udah level 2, kok usah level 3 lagi gitu kan ya, seperti itu. Nah, salah satunya juga terkait dengan kebijakan vaksinasi gitu. Pokoknya udah tervaksin lebih dari 70%, itu udah turun level kan, apa ya, semakin tinggi gitu deh. Jadi boleh dianggap ini artinya harus ada lansia lebih dari 50%, terus yang dosis 1 berapa persen, dosis 2 berapa, 70 itu maksudnya, dan lansia juga harusnya udah lebih dari 70%, kayak gitu. Nih, berarti itu penggolongannya juga nggak total semuanya, tapi juga ada klasifikasi-klasifikasi juga ya, Dok? Betul. Itu ada klasifikasinya juga, apalagi related dengan sekarang kondisi PPKM itu kan. Kadang beda-beda tuh, Kak. Kalau kalian notice ya, biasanya memperhatikan kok levelnya dari Kementerian Kesehatan sama dari Kementerian Dalam Negeri untuk leveling itu kok beda-beda ya. Iya, Dok. Selanjutnya terkait KIPI, Dok. Kadang teman-teman itu juga takut, Dok, terkait ketika saya vaksin, takutnya saya kenapa-kenapa. Vaksinasi seperti itu. Iya. Gitu. Oh iya, baik. Kadang juga berlanjut ke KIPI, Dok. Jadi teman-teman sosial itu kadang bingung juga terkait KIPI ini karena Iya, benar. karena juga kurangnya pengetahuan terkait KIPI ini juga. Terus Iya. juga ada juga yang memberitakan mengenai KIPI ini setelah divaksin, terus akhirnya ada yang meninggal, ada yang kenapa gitu. Jadi sebenarnya KIPI ini bagaimana sih, Dok? Oke, jadi KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca vaksinasi. Dan itu wajar terjadi pada setiap vaksinasi. Dan biasanya KIPI itu ringan, Dek. Jadi ringan itu ya mulai istilahnya yang greges, mual, seperti itu, yang ngilu-ngilu, semaput, ya pingsan, kayak gitu ya. Walaupun ada 0,0 sekian yang dia bisa KIPI berat. Misalnya kalau dia reaksi anafilaksis ya, jadi karena suntikan tuh dia tidak cocok dengan komponen dari vaksinnya, kemudian dia terjadi reaksi shock, misalnya seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kondisi yang orang yang mau divaksin itu baik, jarang terjadi kematian, ya. Nah, kenapa sekarang kok heboh gitu ya untuk COVID-19 ini, dia ada yang bilang habis divaksin meninggal dan sebagainya, habis divaksin jadi lumpuh dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya kita mesti ngelihat apakah itu memang berhubungan dengan tindakan vaksinasinya atau jangan-jangan orang itu punya komorbid yang belum diketahui sebelumnya. Karena kan sekarang jujur orang mau vaksin kan nggak ada screening. Artinya tidak ada screening itu, ya kadang ada kan orang yang merasa sehat-sehat aja gitu, tapi sebetulnya dia punya darah tinggi atau apa seperti itu. Nah, dengan tindakan vaksin itu mungkin ada yang orang takut divaksin ya, terus kemudian tegang dan sebagainya. Dan jujur realitasnya saya juga kadang melihat, tapi insya Allah kalau kita Satgas enggak ya, dan Dinas Kesehatan atau Puskesmas kalau ngadain vaksinasi kan kita selalu screening. Tapi realitanya ada beberapa pihak yang ya terutama yang di serbuan-serbuan itu, mereka vaksin itu jarang loh screening ya. Jadi mereka itu langsung aja wes, kadang nggak memperhatikan tensi. Ada yang tensi tinggi itu suntiki aja. Nah, kalau kita kan nggak bisa seperti itu. Jadi kan kita mesti artinya dengan sesuatu yang baik. Nah, sehingga kadang kalau kita nggak ngecek kondisi pasien, bukan tidak mungkin setelah itu terjadi KIPI yang akhirnya vaksinnya disalahkan seperti itu. Iya, Dok. Karena mungkin masyarakat juga mengejar terkait syarat perjalanan yang vaksin. Nah, benar, ya. Benar.
itu benar banget itu. Jadi apalagi sekarang ya, kalau dulu orang pada nolak-nolak loh vaksin. Sekarang orang pada nyari vaksin karena kalau mau ke mall harus pakai ini Peduli Lindungi gitu ya. Ya. Lanjut lagi terkait polemik, Dok. Apakah ada manusia-manusia yang senantiasa menjadi anti vaksin gitu? Itu kira-kira kenapa alasannya, Dok? Oh, kalau ditanya ada, bukan hanya ada, banyak ya, seperti itu. Jadi banyak, realitanya banyak. Alasannya apa? Ya, pertama ada anti vaksin ini kan bukan cuma vaksin COVID, toh, Dek. Ada orang golongan yang dari kemarin-kemarin juga banyak yang nggak mau anaknya divaksin seperti itu ya. Yang mulai dari ada kandungan babinya lah, atau yang nggak tahu nanti bisa jadi kanker lah, atau pokoknya dia nggak mau lah divaksin, ada seperti itu. Nah, related dengan COVID-19 ini lebih parah lagi gitu. Ada yang berpikir terkait dengan politik, nah gitu ya. Jadi apapun yang berasal dari pemerintah dia nggak mau. Itu benar itu, dan saya mengalami sendiri nih ya, realita itu pasien saya. Ya saya sempat agak emosi, tapi kemudian saya menenangkan diri dengan aja. Ya, apa namanya? Jadi ada ibu-ibu ya, ini cerita, ini realita itu ya. Jadi ada ibu-ibu pasien saya banget, guys, pokoknya nggak mau kemana-mana, pokoknya harus ke saya. Nah, suatu saat dia kontrol, memang pasiennya dengan diabetes, Dek. Jadi dengan diabetes, orangnya edukasinya susah, jadi kadang gulanya itu mesti nggak terkontrol gitu, naik, turun, TG-nya masih tinggi gitu ya. Nah, suatu saat dia sengaja datang ke saya saat kontrol tuh, "Dok, saya minta surat," gitu kan ya. Nah, saya bilang, "Oh, kenapa? Saya ini boleh divaksin tak?" Kan gitu kan. "Oh, ya boleh aja kalau Ibu gulanya udah bagus, vaksin, Bu," saya bilang gitu. "Nanti saya kasih surat." "Oh, iya tapi saya nggak mau. Saya minta surat untuk tidak divaksin," dia bilang gitu. Loh, kenapa? "Iya, saya pokoknya karena saya nggak mau, saya anti Jokowi." Lah, saya kan langsung shock gitu ya. Shock dalam artian, loh, "Lah Bu, ini yang divaksin ini emang ada hubungannya?" "Pokoknya saya nggak mau, saya nggak pro Jokowi," dia bilang seperti itu. "Lah emang ini ada hubungannya sama Jokowi Bu?" Saya bilang seperti itu kan. "Pokoknya enggak, wes pokoknya saya nggak mau, saya nggak vaksin," dia bilang gitu. "Tetangga saya ya sama seperti itu. Tetangga saya habis divaksin mati," dia bilang gitu. "Lah ya tetangga Ibu divaksin mati kan bukan karena itu, belum tentu karena vaksinnya," kan saya bilang gitu. "Lah kalau Ibu nggak divaksin nanti gimana kalau kena COVID?" "Nggak apa-apa. Kalau saya kena COVID, saya mati berarti itu sudah takdir." Nah, itu kan lucu banget gitu kan ya. Itu lucu Iya. banget kan, saya bilang, wah ini. Akhirnya saya bilang, "Ya udah Bu, saya kasih Ibu surat tidak vaksin, tapi karena sekarang gulanya Ibu tinggi," saya bilang gitu. Jadi saya nggak keliru gitu kan ya. Saya nggak keliru bahwa Ibu saat ini belum bisa vaksin karena gulanya masih tinggi. Jadi kalau nggak salah HbA1c-nya itu masih 13 kayak gitu. Tapi maksudnya itu realita. Kalau kamu tanya, adakah orang yang saat ini masih nggak mau vaksin? Ada, related dengan politik. Bisa juga related dengan kabar-kabar yang hoax yang menyebar di mana-mana ya. Jadi vaksin itu ada chipnya lah, nanti kalau divaksin itu kamu akan meninggal dalam 2 tahun ke depan dan sebagainya. Nah, hoax itu banyak, Dek. Nah, apakah ada saat ini? Ya masih ada dan masih banyak gitu. Gitu. Iya, Dok. Jadi terus lanjut lagi, Dok. Menarik juga karena memang kita sebagai pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang mana ada Islamnya, maka ada pertanyaan lagi, Dok, terkait vaksinasi ini. Apakah dari kandungan dan pembuatan vaksinasi ini sendiri itu halal, Dok? Atau bagaimana kalau misalkan jikalau kita memakai barang yang haram gitu misalkan untuk dijadikan vaksin gitu, Dok? Mungkin seperti apa, Dok? Ya, ini juga sudah ada di buku saya ya, kebetulan kemarin itu sampai dengan launching buku, itu kan 2 vaksin yang sudah dipakai, yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Nah, Sinovac itu sudah mengantongi fatwa MUI ya untuk kehalalannya ya. Karena kebetulan saya juga maksudnya mengenal secara pribadi dengan
bagian ini Yai Asrorun Niam itu yang bagian untuk ngecek inilah untuk masalah vaksin itu, dan untuk Sinovac itu beliau bisa menjamin kehalalannya karena dia sampai ke pabriknya ke Cina waktu itu, Dek. Jadi dia cerita waktu itu proses survei ke sana dan sebagainya, dan dia memastikan bahwa Sinovac itu halal dan suci. Nah, kemudian bagaimana dengan AstraZeneca? Nah, AstraZeneca ini yang kemudian menjadi polemik ya, karena fatwa MUI mengatakan dia pada saat awal ya, kalau kita cerita nanti kalau teman-teman yang lain yang mungkin belum paham ya, jadi vaksin itu kan macam-macam jenisnya, jadi bahan pembuatnya juga macam-macam. Kalau Sinovac itu dari virus yang dilemahkan, jadi ibaratnya virus utuh itu ya, tapi dia dilemahkan. Jadi ibaratnya kalau maling itu dia udah insaf gitu, tapi ya bentukannya sama seperti itu. Namun kalau AstraZeneca itu beda, jadi dia menggunakan viral vector. Artinya apa? Dia berasal dari virus lain ya, tapi ada bagian dari tubuh virus yang digunakan itu namanya adenovirus ya. Virus jenis virus influenza juga ada bagiannya yang dipotong, ditempelin dengan dari bagian dari SARS-CoV-2. Nah, proses penempelan itu ya membutuhkan enzim tripsin namanya. Jadi proses menempelkan itu membutuhkan enzim tripsin. Yang tripsin itu berasal dari pankreas babi, seperti itu. Namun setelah proses itu masih ada rentetan proses-proses lain gitu kan. Dicuci, dibiakkan, diapakan, ditanam lagi dan sebagainya. Nah, sehingga atas dasar itu makanya dikatakan bahwa vaksinnya haram karena berkontaminasi dengan tripsin, tapi di bawahnya dikasih tulisan bahwa boleh diinikan, mubah, jadi boleh diberikan. Kenapa boleh diberikan? Karena manfaatnya lebih banyak dari mudaratnya. Seperti itu. Nah, kemudian 1 minggu setelah keluar fatwa MUI, keluarlah fatwa dari PWNU Jawa Timur yang menyatakan ya namanya dikaji kan, namanya ilmu ini kan kajiannya banyak kan ya, dari kajian menurut PWNU Jatim dikatakan bahwa Astra ini halal dan suci. Karena apa? Bahwa setelah melewati proses-proses itu sudah keharamannya itu udah nggak ada gitu loh. Jadi keharamannya itu sudah nggak ada, sudah hilang istilahnya karena proses itu. Dia mengambil contoh, beberapa yang mengambil contoh itu misalnya kayak proses terjadinya manusia. Manusia kan berasal dari sperma ya dan ovum, yang artinya sperma mungkin kan berasal dari air mani, di mana kan itu sebetulnya sesuatu yang najis, tidak suci. Tetapi karena dalam pembuatannya dan sebagainya itu sudah melewati berbagai macam proses, sehingga artinya najisnya itu menjadi hilang. Jadi digunakan analogi seperti itu sih, Dek. Nah, yang menarik adalah terkait dengan Pfizer dan Moderna. Sejujurnya, untuk Pfizer dan Moderna, saya kan juga menanyakan nih kepada MUI. Sampai sekarang belum ada loh fatwanya seperti itu. Namun Pfizer dan Moderna kita mengadop karena itu dia itu merupakan vaksin donasi dari apa ya Covax Gaki kalau nggak salah ya seperti itu. Nah dia mengambil istilahnya fatwa secara kolektif gitu. Jadi si MUI memang nggak ngelihat langsung ke pabriknya karena ribet dan sebagainya, mungkin perizinannya rumit. Tetapi dia mengambil fatwa kolektif yang dilihat dari Saudi Arabia. Kan Moderna dan Pfizer juga dipakai di sana dan negara-negara Islam lainnya. Seperti itu. Iya, Dok. Gitu deh. Ini barusan saya dihubungi oleh panitia, Dok, bahwasanya nanti terkait 3 buku giveaway-nya, nanti dari 3 penanya nanti akan diberikan 3 buku tersebut. Tetapi Dok, ketika misalkan dari 3 orang ini sudah dapat, terus ada orang lain juga yang ingin mendapatkan bukunya, Dok, itu bagaimana, Dok? Oh ya, Cara ya mendapatkan bukunya? kalau kepingin buku ini udah bisa dibeli di Tokopedia, Dek.
Jadi beli di toko Dinun. Dinun itu kan penerbitnya dari NU ya, toko Dinun. Kamu cari aja di Tokopedia buku New Normal seperti itu. Baik, Nanti kalau enggak beli kolektif aja, nanti mahasiswa harga khusus gitu. siap. Baik, terima kasih, Oke. Dokter. Ya. Jadi terkait di bukunya juga ini menarik, Dok, karena di bukunya ini juga ada fact and hoax about vaksin COVID-19. Nah, menurut dokter, top 3 itu apa aja, Dok, yang hoax-nya dan faktanya itu bagaimana menurut versinya dokter? Ya pokoknya yang pertama yang sampai sekarang masih tetap booming itu bahwa ada chip ya, ada chip yang disuntikan dalam vaksin itu seperti itu. Jadi kalau ada chip itu maka kamu bisa dipantau kemanapun, kamu bisa dimatikan kapanpun, itu hoax yang masih booming ya seperti itu. Ya padahal kenyataannya nggak ada di situ. Lah sekarang teknologi untuk memasukkan chip itu kan masih belum ada gitu kan ya, di dalam cairan gitu kan ya. Itu juga masih belum ada. Apalagi itu didukung dengan itu loh, video-video yang katanya bahwa coba kalau habis disuntik tempelin apa, koin atau apa gitu kan ya. Itu kan sampai itu yang memproduksi hoax itu udah ada loh. Sampai tapi untungnya bahkan orang luar negeri loh ya, bukan orang kita. Tapi untungnya dia sudah membuat video klarifikasi ya. Itu seperti itu. Jadi yang dikasih chip atau apa itu top yang nomor 1 tuh masih tetap itu gitu ya. Terus yang kedua itu yaitu tadi bahwa kalau habis divaksin nanti kamu justru malah gampang terkena COVID seperti itu. Itu hoax juga yang paling banyak gitu yang sebab yang bikin orang-orang tuh jadi pada takut divaksin seperti itu. Padahal kenyataannya kan nggak seperti itu. Misalnya orang habis divaksin pertama kali, terus dapat seminggu kemudian dia jadi positif COVID. Itu kan bukan karena ini kan, bukan karena vaksinnya gitu. Vaksin kan lewat di dalam darah, sementara kamu terpapar COVID itu diagnosisnya dari swab PCR di saluran napas kan. Itu hal yang berbeda seperti itu. Jadi nah itu tadi. Terus sama apa lagi ya? Ya itu sementara top 2 lah yang paling banyak itu seperti itu. Ya yang terakhir ya itu tadi yang masalah ini aja, masalah apa namanya? Kalau di vaksin ya yang karena babi itu tadi aja yang mengandung babi, nggak ini seperti itu. Baik, Dok. Karena kita selesai pukul 9, maka langsung kita... Selesai pukul 9 ya? Iya, Dok. Sorry kalau saya pikir sampai midnight gitu loh. Oh, nggak apa-apa, Dok. Nggak apa-apa, benar. Dilanjut dulu nggak apa-apa, moderator. Oke. Oh iya. Fleksibel aja moderator. Iya, nggak apa-apa. Nanti boleh nanya kok, boleh nanya. Santai aja, santai. Baik. Kita langsung ke pertanyaan dari sahabat-sahabati saja ya, Dok. Iya, itu udah di chat, udah banyak yang nanya tuh. Iya. Ini ada dari sahabat Rayon Ja'far, dari Kelvin. Bagaimana cara mengatasi shock anafilaksis pasca vaksin? Apakah pasien yang pernah mengalami anafilaksis pada pemberian vaksin lain dapat diberikan vaksin COVID-19? Atau mungkin satu-satu ya, Dok? Mungkin dari bagaimana cara mengatasi shock anafilaksis pasca vaksin mungkin, Dok? Iya, oke. Jadi sama penata laksanaan anafilaktik shock pasca vaksin dan anafilaktik shock karena penyebab yang lain sama. Jadi kalau mahasiswa kedokteran ya, jadi jangan lupa prinsipnya kamu harus sediakan adrenalin ya, 1:10.000 ya diencerkan, kamu injeksi subkutan. Dan juga nanti bisa diulang tiap 5 atau 10 menit sampai keluhan membaik ya, sampai tensinya naik. Dan juga bisa diberikan dexamethasone seperti itu. Jadi tata laksananya sama. Dan juga jangan lupa airway, breathing itu juga tetap harus diperhatikan.
Nah, apakah kalau disuntik vaksin satu alergi ya atau apalagi sampai anafilaksis? Apakah vaksin yang lain juga bisa bikin seperti itu? Nah, belum tentu juga, tetapi itu harus kita jadikan precaution atau kita harus hati-hati ya. Karena jangankan alergi dari satu vaksin ya, alergi karena obat mungkin atau makanan yang lain-lain yang berat ya, yang berat itu juga menjadi salah satu faktor kita untuk menunda pemberian vaksinasi. Jadi kalau kalian ada yang pernah ikut kegiatan vaksin ya, di kolom screening itu ada alergi. Nah, alergi itu sebetulnya yang dimaksud adalah alergi berat. Jadi yang sampai sesak, urtikaria ya, bahkan apalagi sampai terjadi shock. Otomatis kalau ada seperti itu kita akan pending, jangan diberikan dulu seperti itu. Oh, ya. Baik. Oke. Ini dari mahasiswa kesehatan ini pasti. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Kedua, saya mau bertanya kejadian yang dianggap biasa oleh masyarakat awam terkait efektivitas kinerja vaksin ketika selesai vaksin langsung minum air kelapa muda. Jadi ketika selesai vaksin terus minum air kelapa muda, Dok. Itu bagaimana efektivitasnya? Iya, malah ono sing sak belume lho, sak gurunge divaksin itu minum air kelapa muda. Jadi katanya biar nggak mempan vaksinnya lah. Kan itu lucu tuh ya kayak gitu. Itu juga sama lagi, itu berasal dari ketakutan masyarakat gitu ya. Jadi mereka istilahnya takut gitu vaksin itu nanti membuat tubuhnya kenapa-napa. Sementara dia punya pemikiran bahwa air kelapa muda itu adalah penetralisir dari segala racun seperti itu. Nah kan terus kita jadi heran ngapain dia divaksin gitu ya kalau misalnya dia mau menetralkan seperti itu. Jadi yang jelas itu nggak nyambung ya Dek ya. Kamu harus ingat vaksin itu masuknya lewat pembuluh darah kan disuntikkan toh seperti itu. Sementara air kelapa diminum. Iya kalau kamu habis makan apa kerang atau apa terus kamu keracunan kamu minum air kelapa ya sih masuk akal lah ya karena itu sama-sama di saluran pencernaan ya. Tapi kalau ini yang satu disuntik ya jadi itu nggak nyambung. Tapi ya itulah yang diyakini oleh masyarakat kita gitu. Jangankan sesudah vaksin, ada yang sebelum gitu ya. Aku udah minum air kelapa muda nih, jadi biar nanti nggak mempan gitu vaksinnya biar nggak ngefek istilahnya seperti itu gitu. Iya. Berarti fact or hoax, Dok? Ini, Dok. Hoax berarti ya, Dok? Iya, makanya itu betul. Oke, selanjutnya, Dok. Nah, SARS-CoV-2 ini kan terus bermutasi ya, Dok. Mutasi virus SARS-CoV-2 ini apakah dapat mengubah susunan antigen virus secara drastis sehingga membuat vaksin tidak efektif, Dok? Ya, ini pertanyaan yang penting juga menurut saya ya. Jadi sebetulnya memang dasarnya mutasi kan seperti itu. Tapi sebetulnya mutasi itu yang dirubah itu adalah susunan dari DNA-nya, Dek. Seperti itu. Jadi ada DNA yang berubah ya, makanya kan ada sekarang banyak varian. Jadi sebetulnya varian dari SARS-CoV itu udah banyak ya. Jadi cuman yang VOC, varian of concern itu beberapa seperti alfa ya, terus kemudian beta, delta seperti itu ya, varian Inggris, varian Afrika, varian delta ya, yang India ya seperti itu. Nah, apakah dia bisa berubah? Bisa banget. Tapi apakah suatu saat dia bisa membuat vaksin tidak efektif? Mungkin bisa. Jadi makanya kita tuh harus segera menciptakan herd immunity. Karena kalau sudah tercapai herd immunity, maka kan orang yang naif, artinya orang yang tidak punya kekebalan terhadap virus COVID-19 itu kan akan berkurang. Nah, saat virus masuk ke dalam tubuh orang yang sudah punya kekebalan, maka istilahnya dia mati gaya. Jadi kemampuan dia untuk kemudian berkreasi atau bermutasi itu dia menjadi menurun. Sehingga makanya dengan vaksinasi ini harapannya kalaupun dia mutasi menjadi sesuatu yang lebih lemah. Itu sama dengan hakikatnya influenza sekarang ini. Dia kan mutasinya dari Spanish flu yang 100 tahun yang lalu kan, seperti itu. Di mana dulu itu dia sangat lethal, jadi dia sangat mematikan. Tapi sekarang kan ya udah, kamu flu paling kamu makan bakso udah sembuh ya, misalnya seperti itu. Nah itu sama juga dengan COVID-19. Kalau dia masuk ke dalam tubuh orang yang naif, nggak punya kekebalan, nah dia bisa berkreasi. Artinya
masih memungkinkan dia mutasi menjadi sesuatu yang lebih ganas. Nah, sehingga kalau udah mutasi lebih ganas, nah itu takutnya nanti si vaksin ya, efektivitas vaksin menjadi berkurang, misalnya seperti itu. Ya, cuman maksud saya begini loh, kalian itu jangan worried. Sekarang itu kan sering orang nggak mau vaksin, saya mau nunggu Pfizer, saya mau nunggu Moderna yang efektivitasnya 90 sekian persen gitu ya. Menurut saya pribadi itu nggak perlu. Karena apa? Kalau kamu baca dari prinsip imunologi ya, tubuh kita itu cuman butuh bantuan 50%. Ya. Ini kita ngomong orang normal ya, beda dengan orang dengan artinya yang imun defisiensi atau kekurangan imun ya. Kalau orang normal, tubuh hanya butuh di booster dia 50% saja. Sehingga kalau kamu disuntik vaksin Sinovac yang efektivitasnya cuma 60% atau 70%, itu udah cukup gitu loh. Karena di tubuh butuhnya cuma 50% aja gitu. Kecuali kamu tuh orang HIV ya, atau kamu punya autoimun ya, misalnya lupus yang berat atau apa, maka imunmu kan jelek ya. Atau orang yang sedang dalam terapi imun imunosupresif, kan imunnya jelek, sehingga maka dibutuhkan vaksin yang efektivitasnya tinggi kayak gitu. Jadi analoginya seperti itu. Jadi jangan khawatir terkait dengan efektivitas vaksin. Yang penting kamu udah divaksin dulu deh. Kalau udah divaksin setidaknya punya kekebalan ya. Ya. Oke. Ini ada 2 pertanyaan yang hampir mirip-mirip. Mengenai yang vaksin dosis 3 untuk tenaga kesehatan itu. Sebenarnya kenapa dok tenaga kesehatan ini diberikan vaksin yang Moderna itu dosis ketiga dok? Iya, jadi sebetulnya pemberian dosis 3 itu adalah bentuk proteksi dari pemerintah terhadap nakes ya, karena sejujurnya bahwa nakes kita itu jadi nakes Indonesia itu tertinggi se-Asia yang meninggal ya. Ya walaupun sebetulnya memang karena kita Indonesia ini kan termasuk gede gitu kan ya. Jadi negara yang luas ya. Namun angka kematian nakesnya itu juga tinggi. Sehingga itu menjadi concern dari pemerintah bagaimana dengan memberikan booster seperti itu. Jadi untuk istilahnya inilah ya itu tadi lah, untuk melindungi seperti itu. Harapannya untuk melindungi. Jadi seperti itu. Pemberian booster sendiri beberapa di negara Eropa dan di Amerika juga udah dikerjakan. Tapi kalau kalian ingat kemarin kan sempat ada itu himbauan dari WHO untuk nggak booster dulu gitu kan ya. Untuk nggak booster dulu. Sebetulnya bukan artinya nggak boleh booster, tapi itu adalah untuk mencegah supaya seluruh dunia ini merata dulu orang dapat vaksin. Karena kemarin kan sudah ada bahwa India menghold ya, AstraZeneca udah nggak dikirim lagi karena dia dengan adanya lonjakan itu kan dia mau memenuhi dulu nih, artinya seluruh negaranya mau di booster dulu misalnya seperti itu. Nah, tapi kemudian dengan adanya himbauan itu maka supply menjadi lancar lagi seperti itu. Dan saya sebetulnya yakin someday semua orang akan di booster. Saya yakin seperti itu. Kenapa? Karena udah ada penelitian yang menyatakan bahwa lama atau efektivitas dari antibodi pasca vaksinasi itu ya range-nya mulai 8 sampai 12 bulan. Apa artinya? Bahwa sebetulnya setelah itu dia titernya akan menurun. Sehingga kalau memang pandemi ini masih berjalan, maka memungkinkan atau diperlukan untuk diberikan booster seperti itu. Ya kemarin juga saya melihat Instagramnya WHO itu, maksudnya ada kayak propagandanya dok. Jadi di sana itu melihatkan sebuah kartun yang mana kartun tersebut sedang menunggu vaksin untuk datang di negaranya, tetapi ada vaksin yang ternyata tidak datang ke negaranya. Jadi memang WHO sedang mengejarkan untuk equity, untuk pemerataan betul vaksin seperti di itu. dunia. Ya,
Karena di belahan negara lain mungkin masih ada orang yang even belum dapat dosis pertama gitu loh, maksudnya seperti itu. Betul. Ya. Ada pertanyaan lagi dok, ini terkait vaksinasi ini apakah dapat meminimalisasi terkait badai sitokin ketika ada yang terkena COVID dok? Ya, benar banget ini. Jadi jangankan badai sitokin, dengan dilakukan vaksinasi, ini kita bisa menurunkan derajat keparahan akibat paparan dari COVID-19. Jadi misalnya kamu harusnya mungkin kalau usia tua gitu ya, dengan komorbid terpapar COVID-19 mungkin dia cepat banget menjadi jatuh ke dalam derajat berat, tapi kalau dia sudah divaksin mungkin dia nggak sampai jatuh ke dalam derajat berat. Jadi apalagi ya itu tadi, bahwa kalau misalnya mungkin kita jangankan misalnya turun derajat sampai terjadi badai sitokin dan sebagainya, itu mungkin bisa ditekan. Namun kemudian ada yang tanya, lah itu udah divaksin lengkap, dia juga tetap terjadi COVID berat, bahkan mungkin sampai meninggal ya. Seperti contohnya itu loh, yang barusan itu loh, Jenderal Colin Powell di Amerika itu udah lengkap loh vaksinnya ya. Di vaksinnya vaksin yang keren pula, vaksin Johnson & Johnson ya kalau nggak salah itu ya di Amerika. Tapi ya tetap bisa terpapar, tetap bisa meninggal. Nah, sehingga kita tetap harus waspada. Mungkin komorbid masih bisa berperan, tetapi overall orang-orang yang sudah tervaksinasi itu bisa menurunkan angka keparahan dari COVID, bisa menurunkan angka mortalitas dan angka hospitalisasi gitu. Iya. Jadi terkait vaksin sendiri ini sebenarnya ada berapa macam dok yang ada di Indonesia sendiri itu? Oh, di Indonesia ini udah mulai banyak. Jadi yang pertama kan Sinovac ya, terus temennya itu Sinopharm ya. Sinopharm ya, itu hampir sama itu. Sinovac, Sinopharm sama-sama dari Cina. Terus ada AstraZeneca, terus ada Moderna, ada Pfizer, dan ada yang baru masuk lagi namanya Zivivax. Zivivax ini sama dengan Sinovac ya. Dan uniknya lagi, Zivivax ini sudah mendapatkan komitmen halal dan suci seperti itu. Iya. Kalau misalkan dari vaksin-vaksin tersebut, apakah itu sebenarnya bisa dikombinasi atau seperti apa dok? Apakah ketika dikombinasi itu efektivitasnya menurun atau seperti apa dok? Ya, jadi kalau untuk dosis awal kan tetap disarankan untuk yang sama ya, dosis 1 dan 2 itu jenis vaksin yang sama. Kenapa? Saya selalu menganalogikan gini, misalnya kamu kenalan ya, Ajwat kenalan dengan ta'arufan dengan cewek gitu ya, si A gitu kan ya. Nah, ta'aruf pertama kan kita belajar mengenali gitu ya. Terus harusnya ta'aruf lagi sama si A untuk supaya memantapkan kira-kira cocok apa enggak. Tapi bayangkan efeknya dengan ta'aruf dengan si A belum selesai, kamu ta'aruf dengan si B gitu kan ya. Ya walaupun sama-sama mengenal tapi kan dampaknya beda gitu. Adanya malah galau mungkin jadinya ya. A atau B misalnya seperti itu. Itu analoginya. Jadi makanya disarankan dosis 1 dan 2 itu sama. Ya. Baru nanti suatu saat jika diberikan booster atau perlu booster, kita mengcombine dengan jenis vaksin yang lain seperti itu. Walaupun sekarang ada riset yang menyatakan, ini risetnya Sinovac, bahwa Sinovac ya dosis ketiga itu malah dia bisa menaikkan lebih tinggi sampai 90%. Jadi makanya di dunia per-COVID-an ini suatu ilmu yang baru, orang berlomba-lomba untuk belajar dan risetnya masih tetap ongoing. Jadi ilmunya benar-benar sangat menarik untuk diikutin gitu deh. Dan perkembangannya itu dia artinya selalu kadang berubah, updatingnya itu banyak gitu loh, seperti itu. Iya. Ini ada pertanyaan lagi terkait vaksinasi kepada anak dok. Sebenarnya anak-anak itu apakah sudah diperbolehkan untuk vaksinasi dok? Iya, jadi sebetulnya sekarang itu belum ada penelitiannya buat anak-anak.
Jadi makanya anak-anak itu di bawah 12 tahun kan belum tervaksin seperti itu. Jadi maksimal masih sampai 12 tahun yang bisa divaksin. Sebetulnya nggak bisa divaksinnya bukan karena apa-apa, karena trialnya atau risetnya, penelitiannya belum sampai sejauh itu, ya. Nah, mungkin sekarang para penyedia vaksin itu kan setahu saya sekarang lagi ongoing. Mereka melihat efektivitasnya pada anak-anak. Tapi tetap setahu saya yang paling rendah itu umur 3 tahun. Jadi Sinovac sudah menilai efektivitasnya untuk anak-anak 3 sampai 12 tahun it's safe, kan dia bilang seperti itu. Pfizer sedang ongoing untuk trialnya. Jadi untuk anak-anak kenapa sekarang kan kita tuh pakai kan tetap harus ada dasarnya kan seperti itu. Nah, si penyedia vaksin memang dia belum mempublish data resmi. Biasanya kalau sudah dipublish di Cina, maka akan dilanjutkan di beberapa negara lain diuji coba. Sama dengan Indonesia. Jadi di Indonesia juga masih trial untuk anak-anak usia kurang dari 12 tahun. Jadi ditunggu aja seperti itu. Ya. Karena ini ada pertanyaan terkait kalau misalkan pandemi ini sudah turun atau mungkin bahkan sudah normal, apakah untuk anak-anak itu masih tetap divaksin, Dok? Iya, jadi sebetulnya anak-anak dan usia tua itu adalah termasuk populasi rentan, Dek. Sehingga someday saat mungkin memang vaksin ini udah aman untuk dipakai buat anak-anak, saya rasa tetap anak-anak dan lansia itu menjadi salah satu populasi yang wajib untuk dilakukan vaksinasi menurut saya. Ya, baik. Ya. Oke, ini udah pada terjawab ya, sebentar ya. Ya. Oh, ini ada satu lagi nih, ada yang nanya nih. Adis, kalau vaksin harusnya 2 dosis, tapi kalau dosis 2 nggak dikasih, gimana gitu ya? Atau kalau dosis 2 berlebihan, maksudnya yang pertama, kedua beda jenisnya. Nah, kalau beda jenisnya tadi udah aku kasih analogi ya, jadi akan kurang efektivitasnya. Kalau telat, ya antara dosis 1 dan dosis 2 telat, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, pokoknya kapanpun begitu kamu bisa, kamu lakukan dosis 2. Dan kalau bisa sama jenisnya seperti itu. Itu kan kemarin sering itu, habis vaksin, terus kemudian 2 minggu kemudian terpapar COVID. Sehingga waktunya vaksin yang akan datang kan masih pending. Kalau dulu kan nunggunya 3 bulan ya, walaupun sekarang sudah ada direvisi lagi tuh. 3 bulan hanya untuk yang COVID berat ya. Kalau COVID ringan sedang, 1 bulan udah boleh. Kira-kira Ajwa tahu nggak kenapa alasannya dibuat seperti itu? Ayo. Karena apa analoginya apa? Ayo, wah yang tahu ini bisa dapat buku langsung dari saya. Ayo wes. Siapa yang raise hand? Boleh, ayo saya kasih pertanyaan saya. Mungkin dari sahabat-sahabat, dari sampai Ajwa punya. Kira-kira alasannya kenapa sih? Kok yang COVID berat harus nunggu 3 bulan untuk vaksin? Tapi yang COVID ringan sedang 1 bulan udah boleh vaksin. Kira-kira ada yang tahu nggak rasionalisasinya? Kenapa? Iya dok, mungkin kalau menurut saya itu karena terkait badai sitokinnya mungkin dok, karena masih tinggi-tingginya. Emang kenapa? Kalau habis badai sitokin kenapa terus? Jadi ketika tinggi-tingginya itu tubuh akan mengenali secara berlebihan juga terkait, karena vaksin sendiri kan juga termasuk inactivated virus mungkin dari sana. Tubuh meresponnya sama seperti ketika dia terpapar oleh vaksinnya, terpapar oleh COVID sebelumnya, dok. Mungkin seperti itu. Ya, tapi bukan karena badai sitokinnya kan, badai sitokin kalau orangnya udah sembuh kan udah selesai gitu ya. Tapi kira-kira apa sih? Orang habis terpapar COVID-19 itu berarti apa? Yang terbentuk apa? Harus kasih dole buku berarti. Sahabat Adis mungkin. Aris Dema, mana Dema nggak ikut Aris, sahabat Aris Dema. Sahabat Aris, gimana menurut Anda? Menurut sahabat? Oh, ada yang resen, Gali. Iya. Ini, iki paling wis browsing iki paling. Ayo silakan.
Ya dok, gimana dok? Ya, gimana menurutmu Iya. alasannya? Kenapa kok kalau dulu kan habis COVID pukul rata 3 bulan baru boleh vaksin lagi. Tapi sekarang enggak. Yang tunggu 3 bulan hanya yang COVID berat. Menurutmu kenapa alasannya? Ya maaf untuk sebelumnya ini off cam. Ya, nggak Mungkin apa-apa. ini dok, karena kekebalannya tuh masih Hmm. kekebalannya tuh masih ini gitu. Habis setelah COVID kan kekebalannya tuh masih apa ya, masih banyak gitu kan. Tapi ketika sudah 3 bulan itu nanti kekebalannya tuh mulai menurun, jadi harus divaksin gitu. Lah sing COVID ringan sedang. Apa kok saulan? Ayo, kenapa ayo? Kekebalannya berbeda dok sama yang COVID yang gejala berat. Bedanya? Bedanya sistem imunitasnya itu berbeda gitu loh. Apa ketika kita telah mengalami gejala berat atau gejala sedang atau gejala ringan itu sistem imunitasnya itu yang masuk itu berbeda gitu loh, sesuai dengan gejalanya gitu. Ya, agak mepet lah, agak mepet-mepet sedikit lah. Tapi karena sudah berani ngomong, bolehlah nanti dikasih. Jadi gini deh, jadi kenapa sih kok harus menunda 3 bulan untuk COVID berat ya? Karena berdasarkan riset, memang COVID berat itu maka produksi antibodi anti SARS-CoV-2-nya itu dia tinggi ya. Sehingga tinggi dianggap masih cukup untuk memproteksi tubuh. Apa yang terjadi kalau misalnya divaksin, maka yang terjadi adalah KIPI, Dek. Nah, yang ditakutkan itu KIPI-nya gitu ya. Jadi itu kan KIPI-nya. Itulah yang terjadi kalau kalian lihat pasca vaksinasi Moderna kemarin. Kan Moderna itu banyak vaksinasinya kan yang beritanya yang heboh adalah KIPI-nya, benar nggak? Yang sakit lah, yang ini, yang kemeng dan sebagainya itu yang terdengar beritanya itu. Nah, walaupun ada sebagian yang nggak seperti itu. Nah, kira-kira kenapa? Mungkin pada orang-orang tersebut yang KIPI-nya tinggi, di dalam tubuhnya itu antibodinya masih tinggi gitu loh. Nah, jadi saat vaksinasi dilakukan, tubuh tentaranya kan masih bagus nih untuk mengidentifikasi. Nah, dia menganggap itu adalah musuh, sehingga kemudian timbullah KIPI. Seperti itu. Jadi itulah kenapa kalau yang ringan-ringan kan asumsinya loh ya, asumsinya bahwa antibodi yang terbentuk tidak terlalu banyak. Sehingga kalaupun nanti divaksin, dalam waktu lebih dari 1 bulan, enggak timbul KIPI yang terlalu heboh. Begitu ya. Jadi lebih fokus ke KIPI-nya, Dek. Oke? Ya, oke. Gali boleh dapat 1 buku ya. Nanti ingetin saya. Siap. Baik, terima kasih. Oke. Oh ya, dok, Baik. terkait ibu hamil, dok. Jadi ibu hamil ini bagaimana konsepnya terkait vaksinasi ini, dok? Apakah diperbolehkan atau ada syarat-syarat tertentu, dok, ibu hamil? Jadi ibu hamil itu awal-awal dulu nggak boleh ya. Awal-awal nggak boleh vaksin karena apa? Efektivitas vaksin terhadap ibu hamil belum diteliti. Nah, setelah sudah ada rilis bahwa ibu hamil mulai trimester ketiga sudah boleh divaksin, maka boleh diberikan. Namun, yang bisa merilis bahwa vaksinnya safe untuk ibu hamil itu hanya 2 vaksin yang diakui, yaitu Sinovac dan Pfizer, seperti itu. Ya. Nah, jadi kenapa kok 2 itu ya? Karena itu yang sudah punya penelitian yang menyatakan aman untuk diberikan pada ibu hamil, gitu. Terkait penelitiannya sendiri itu, penelitiannya bagaimana sih, dok? Maksudnya step by step-nya? Kalau penelitian yang dilakukan itu uji klinik kan, clinical trial. Maka pasti dari penyedia vaksin atau ya peneliti yang inilah dari masing-masing vaksin itu dia akan memiliki populasi ibu-ibu hamil gitu kan ya. Ibu-ibu hamil ya dia akan divaksinasi, kemudian dia dilihat efeknya, efek KIPI-nya dan sebagainya ya. Terus mungkin terkait dengan janinnya. Walaupun mungkin itu belum long term. Orang-orang itu kan juga nanti akan diikutin gitu loh, Juat.
Nah, tapi dari short term rilisnya itu tidak berpengaruh pada janin, artinya mungkin pas lahiran janinnya itu nggak ada anomali lah istilahnya, nggak ada kelainan kongenital, nggak ada kecacatan ya. Terus kelahirannya juga normal, ibunya juga KIPI-nya minimal, sehingga pada saat itulah mungkin dia menyatakan ini aman, vaksin ini aman untuk ibu hamil. Nah, yang baru mengadakan penelitian pada populasi khusus ini baru si Sinovac sama Pfizer gitu. Ya, baik, baik, Dok. Mungkin dari sahabat-sahabat ada pertanyaan lagi, silakan komentar. Dan mungkin sahabat-sahabat jikalau tidak tidak dapat giveaway dari Dr. Siva, nanti bisa cari di Tokopedia, Dinun namanya, nanti bisa beli atau enggak bisa kolektif nantinya. Nanti Ya, kolektif di Aris. Wah, nanti Aris jadi reseller Aris ya. Atau lewat ini Mas Faruk nih, aku lihat ada Mas Faruk tadi join ya. Nah, Oh iya, Mas ada Faruk Mas ini Faruk. juga reseller ini. Ada Mas Faruk, ada Mas Yunus ini reseller juga ini kayaknya. Oke, Dok, siap, Dok. Loh, siap tuh kan. Ya. Oke. Ya, jadi nanti kolektif. Semangat. Jadi saya sangat senang, makanya saya bela-belain nggak apa-apa deh pada acara bedah buku ini, karena begini, menurut saya key point dari untuk pandemi ini supaya melandai, selain dari berbagai macam usaha yang dilakukan oleh pemerintah, yang paling penting adalah edukasi, Dek. Nah, edukasi ini nggak bisa cuma saya saja ya, atau mungkin nakes yang lain saja, pemerintah saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen. Nah, adik-adik ini, sahabat-sahabati ini merupakan ujung tombak kalau menurut saya. Nah, sehingga pemahaman yang benar ya terkait COVID-19 dan juga terkait vaksinasi ini, kalian juga mesti paham gitu ya. Jadi kalian harus tahu dulu. Misalnya kayak tadi tuh, misalnya di lingkungan rumahnya ada yang kayak gitu, misalnya orang tuanya bilang, wah aku ada vaksin, aku tak minum dulu air degan dulu ya, misalnya seperti itu. Nah, kalian tuh bisa ngasih rasionalisasi gitu loh, kalian bisa ngejelasin. Atau mungkin ada keluarganya yang masih nggak mau vaksin, misalnya karena begini apapun alasannya. Nah, kalau kalian sudah tahu, pernah baca bukunya atau setidaknya bisa tanya ya, bisa tabayun, terus nyari ya kan kalian bisa edukasi gitu kan. Sehingga harapannya itu tadi, makin banyak orang yang memahami manfaat dari vaksinasi sehingga bisa tercapai yang namanya herd immunity gitu. Karena memang mahasiswa sebagai agen of change harusnya Iya, intelektual betul. untuk menyampaikan edukasi ini sebagai agen of change itu. Ya, mungkin setuju. sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau boleh saya menyimpulkan bahwasanya vaksinasi ini adalah usaha untuk mencapai kekebalan tubuh. Mana dari kekebalan tubuh ini akan menyampai pada herd immunity, yang mana kewajiban dari herd immunity ini harus 70% dari total populasi untuk divaksinasi. Dan wajib untuk booster juga, untuk vaksin kedua juga. Nah, juga vaksin sendiri sudah terfatwa oleh MUI bahwasanya sudah ada fatwa bahwasanya halal. Maka sahabat-sahabat tidak perlu takut untuk divaksin maupun mengedukasi orang-orang sekitar terkait vaksin ini, dan juga memberikan pemahaman yang aswaja kepada masyarakat sekitar terkait vaksin ini halal. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang anti vaksin, kayak misalkan ada kandungan babi, terus ada banyak hoax, ada politiknya, ada chipnya, ada Bill Gates-nya, atau apa, konspirasi, dan lain sebagainya. Maka sahabat-sahabat sebagai agen of change perlu untuk mengedukasi orang-orang masyarakat yang di luar sana untuk memahamkan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Mungkin ada closing statement, Dok, dari jenengan. Ya, oke. Ya, menurut saya tadi sudah disimpulkan bahwa
pandemi ini ya walaupun sekarang melandai ya, kita masih belum tahu kapan akan berakhir. Nah, keberhasilan untuk melandaikan pandemi ini bukan tergantung dari kami, nakes, pemerintah ya, atau elemen-elemen yang lainnya, tapi juga merupakan kerja dari seluruh elemen masyarakat termasuk adik-adik mahasiswa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tetap karena memang obatnya belum ketemu nih, jadi kita tetap harus jaga prokes ya. Kita harus jaga prokes dan jangan lupa kita melakukan vaksinasi dan juga mengedukasi untuk orang lain melaksanakan vaksinasi. Nah, harapannya kalau kita konsisten dengan ini dan apalagi adik-adik mahasiswa sebagai agent of change ya, sebagai role model, maka harapannya pandemi ini cepat melandai ya, dan kita semua bisa bersiap ke era new normal seperti itu. Itu dari saya, Dek ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Ya, terima kasih banyak. Sesi terakhir kita beranjak ke sesi dokumentasi. Jadi pada sahabat-sahabat ini silahkan untuk on cam dan kepada sahabat panitia untuk memfoto, untuk mendokumentasi dari webinar atau bedah buku kupas tuntas vaksin COVID-19 pada malam hari ini. Silahkan sahabat-sahabat untuk on cam. Saya di mobil nggak apa-apa ya. Ya, dokter. Oke. Oke. 1, 2, 3. Baik. Oke. Sudah ya. Tangan terkepal. Tangan terkepal gini berarti ya. Iya, dok. Oke. Oke. 1, 2, 3. Baik. Siap. Oke. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Oke. Mengganggu Terima waktu kasih. malamnya, dok. Mengganggu Ya, waktunya. terima kasih Nuwun. banyak. Mohon maaf ya, semoga bermanfaat ya. Amin. Siap. Makasih, Dok. Terima kasih. Turun, sedaya izin live. Iya. Oke, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Mungkin itu bedah buku kupas tuntas vaksin COVID-19. Jadi mungkin sahabat-sahabat, jikalau tidak dapat giveaway dari panitia, nanti saya mohon panitia untuk menentukan siapa yang dapat giveaway-nya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi. Jikalau tidak mendapatkan giveaway, nanti bisa beli secara kolektif karena lebih murah kepada sahabat Aristodema atau sahabat Faruk atau sahabat Yunus, Mas Yunus. Itu bisa beli secara kolektif atau enggak kalau mau beli sendiri di Tokopedia di toko Dinun namanya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.